Pernahkah kamu melihat sebuah simbol agama dan merasa takut, bingung, atau bahkan marah? Banyak dari kita kenal simbol-simbol tertentu, tapi seringkali kita tidak tahu makna aslinya. Anehnya, simbol yang awalnya membawa pesan damai dan kebijaksanaan, kini justru sering disalahartikan dan memicu konflik. Kira-kira, apa ya makna asli simbol-simbol ini saat pertama kali muncul? Dan bagaimana maknanya bisa bergeser sejauh ini? Simbol agama itu bukan sekadar hiasan atau logo. Ia adalah bahasa visual yang merangkum ajaran spiritual yang kompleks. Bayangkan, sebuah konsep tentang alam semesta, kehidupan, dan kematian bisa disampaikan hanya dengan satu gambar. Simbol-simbol ini digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai luhur dan menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, yang perlu diingat, makna sebuah simbol tidaklah statis. Ia bisa berubah seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh budaya, politik, dan bahkan propaganda. Lalu, kenapa simbol bisa begitu mudah disalahpahami? Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya konteks sejarah. Kita sering melihat simbol terlepas dari akar budaya dan waktu kelahirannya. Ketika sebuah simbol diambil dari konteks aslinya, maknanya menjadi liar dan mudah sekali dipelintir. Propaganda dan stigma juga berperan besar. Sebuah kelompok bisa saja dengan sengaja memberi citra negatif pada simbol milik kelompok lain untuk tujuan politik. Akibatnya, simbol yang dulunya sakral berubah menjadi tanda bahaya di mata masyarakat awam. Mari kita lihat beberapa contohnya. Banyak sekali simbol yang awalnya punya makna positif, tapi kini dianggap negatif. Ada simbol yang dikaitkan dengan kekerasan secara keliru, padahal aslinya mengajarkan tentang kedamaian. Ada juga simbol yang maknanya sengaja dipisahkan dari ajaran spiritual aslinya, sehingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong tanpa filosofi. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tapi tentang bagaimana sebuah narasi bisa mengubah persepsi jutaan orang terhadap sebuah gambar sederhana. Perbedaan antara makna asli dan makna modern ini seringkali sangat jauh. Makna spiritual awal biasanya berisi tentang keharmonisan, siklus kehidupan, atau kekuatan ilahi. Namun, di zaman sekarang, penafsiran masyarakat sering dibentuk oleh media dan budaya populer. Sebuah film atau berita bisa dengan mudah mengubah simbol kuno menjadi ikon kejahatan dalam semalam. Inilah kekuatan narasi yang bisa mengangkat atau menjatuhkan makna sebuah simbol. Simbol dan kekuasaan juga punya hubungan yang sangat erat sepanjang sejarah. Penguasa sering menggunakan simbol agama untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dengan mengasosiasikan diri mereka dengan simbol suci, mereka seolah-olah mendapat restu dari langit. Di sisi lain, simbol juga bisa dimanipulasi untuk kepentingan ideologi tertentu. Simbol yang awalnya bersifat spiritual, perlahan-lahan berubah menjadi alat politik untuk menggalang dukungan atau menyerang lawan. Ketika itu terjadi, kesakralan simbol pun luntur. Dampak dari kesalahpahaman ini sangat serius. Yang paling umum adalah munculnya diskriminasi dan prasangka. Seseorang bisa saja dihakimi atau dijauhi hanya karena menggunakan simbol yang tidak dipahami oleh orang lain. Dalam skala yang lebih besar, salah tafsir ini bisa memicu konflik sosial, bahkan antar agama. Yang lebih menyedihkan lagi, nilai-nilai filosofis dan kebijaksanaan yang terkandung di dalam simbol itu sendiri menjadi hilang, tertutup oleh kebencian dan ketakutan. Inilah mengapa memahami konteks sejarah menjadi sangat penting. Setiap simbol lahir dari kondisi sosial, budaya, dan spiritual pada masanya. Maknanya tidak bisa dipisahkan dari zaman itu. Dengan belajar sejarah, kita bisa melihat perjalanan sebuah simbol, bagaimana ia diadopsi, diubah, dan kadang disalahgunakan. Pemahaman ini akan menjadi benteng kita dari salah tafsir yang berbahaya dan membuat kita lebih bijak dalam menilai. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, simbol bukanlah ajaran itu sendiri. Ia hanyalah perwakilan. Jangan sampai kita terjebak pada simbol dan melupakan esensi ajarannya. Kedua, pentingnya literasi budaya dan agama. Semakin kita tahu, semakin kecil kemungkinan kita terasut oleh narasi yang memecah belah. Dan yang terakhir, mari kita belajar menghargai perbedaan pemahaman. Sebuah simbol bisa punya makna yang berbeda bagi orang yang berbeda, dan itu tidak masalah selama kita saling menghormati. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa tidak semua yang terlihat menakutkan itu berarti buruk. Seringkali, ketakutan kita berasal dari ketidaktahuan. Simbol bisa menjadi jembatan yang menyatukan, tapi juga bisa menjadi tembok yang memisahkan. Semua tergantung pada pemahaman kita.
Dengan belajar sedikit tentang sejarah, kita bisa menjadi generasi yang lebih bijak dalam memandang dunia di sekitar kita. Swastika, pentagram, salib terbalik. Dengar nama simbol-simbol ini, apa yang langsung terlintas di benak kamu? Sebagian mungkin langsung mengaitkannya dengan hal-hal negatif, menakutkan, bahkan jahat. Banyak simbol agama yang kita kenal luas, tapi ternyata maknanya seringkali salah dipahami. Kesalahan tafsir ini bukan cuma soal sepele, loh. Dalam sejarah, hal ini sering jadi pemicu ketakutan, prasangka, bahkan konflik berdarah. Pertanyaannya, apa sih arti sebenarnya dari simbol-simbol ini saat pertama kali muncul? Yuk, kita bongkar bersama misteri di baliknya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu, apa itu simbol agama. Simbol bukan sekadar gambar atau hiasan. Ia adalah bahasa visual yang digunakan untuk menyampaikan ajaran spiritual yang kompleks. Bayangkan, sebuah konsep mendalam tentang alam semesta atau ketuhanan diringkas dalam satu gambar sederhana. Itulah kekuatan simbol. Ia berfungsi sebagai jembatan antara dunia fisik dan dunia metafisik, membantu umat manusia memahami nilai-nilai luhur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, penting untuk diingat, makna sebuah simbol tidak statis. Ia bisa berubah, bergeser, dan bahkan terdistorsi seiring berjalannya waktu, tergantung pada budaya dan konteks sejarah di mana ia berada. Lalu, kenapa simbol-simbol ini sering banget disalahpahami? Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya konteks sejarah. Kita sering melihat sebuah simbol terlepas dari akar budaya dan waktu kelahirannya. Kita menilainya dengan kacamata modern tanpa tahu cerita panjang di baliknya. Selain itu, ada pengaruh propaganda dan stigma. Dalam politik dan perang, simbol seringkali dijadikan senjata untuk menjelekkan pihak lawan. Sebuah simbol yang tadinya netral atau bahkan positif bisa dicuri dan diberi makna baru yang penuh kebencian. Ketika makna baru ini terus-menerus disebarkan, makna aslinya pun perlahan terkikis dan terlupakan, digantikan oleh citra negatif yang melekat kuat di benak masyarakat. Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Ambil saja swastika. Jauh sebelum diadopsi oleh rezim Nazi di Jerman, swastika adalah simbol kuno yang sangat positif. Dalam agama Hindu, Buddha, dan Jainisme, simbol ini sudah ada ribuan tahun dan melambangkan keberuntungan, kesejahteraan, dan siklus kehidupan. Kata swastika sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kesejahteraan. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Akibat ulah Nazi, simbol ini jadi identik dengan kebencian dan genosida di dunia barat. Contoh lain adalah pentagram. Sering dikaitkan dengan pemujaan setan, kan? Padahal, dalam tradisi kuno, termasuk di kalangan Kristen awal, pentagram melambangkan 5 luka Yesus, atau representasi 5 elemen alam. Baru pada abad ke-19, simbol ini mulai diasosiasikan dengan hal-hal gaib dan negatif. Perbedaan antara makna asli dan makna modern ini seringkali sangat drastis. Di satu sisi, kita punya makna spiritual awal yang luhur dan filosofis. Di sisi lain, kita punya penafsiran masyarakat masa kini yang seringkali dangkal dan dipengaruhi oleh budaya populer. Film horor, musik, dan media seringkali menggunakan simbol-simbol ini tanpa riset mendalam, hanya untuk menciptakan efek dramatis atau menakutkan. Akibatnya, generasi baru tumbuh dengan pemahaman yang keliru. Salib terbalik, misalnya, di film horor selalu jadi lambang antikristus. Padahal, dalam tradisi Katolik, itu adalah salib Santo Petrus, simbol kerendahan hati karena Santo Petrus merasa tidak layak disalib dengan cara yang sama seperti Yesus. Hubungan antara simbol dan kekuasaan juga sangat erat. Sepanjang sejarah, penguasa sering menggunakan simbol agama untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dengan mengasosiasikan diri mereka dengan simbol suci, mereka seolah-olah mendapat restu ilahi untuk memerintah. Namun, di sisi lain, simbol juga bisa dimanipulasi untuk kepentingan ideologi tertentu. Simbol yang tadinya sakral bisa direbut dan diubah maknanya menjadi politis. Ia tidak lagi menjadi pengingat akan nilai spiritual, tapi menjadi bendera untuk sebuah gerakan politik, membedakan mana kawan dan mana lawan. Ketika ini terjadi, kesucian simbol itu pun luntur, berganti menjadi alat pemecah belah. Dampak dari kesalahpahaman simbol ini sangat serius dan nyata. Yang paling umum adalah munculnya diskriminasi dan prasangka. Seseorang yang memakai simbol tertentu bisa langsung dicap sebagai anggota kelompok ekstremis atau pemuja setan. Padahal mungkin niatnya murni untuk mengekspresikan keyakinan spiritualnya.
Kesalahpahaman ini, jika dibiarkan, bisa memicu ketegangan dan konflik sosial antar kelompok agama atau budaya. Lebih dari itu, dampak yang paling menyedihkan adalah hilangnya nilai filosofis dari simbol itu sendiri. Sebuah warisan kebijaksanaan kuno yang seharusnya bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, malah menjadi sumber ketakutan dan perpecahan hanya karena kita tidak mau belajar sejarahnya. Inilah mengapa memahami konteks sejarah menjadi sangat krusial. Setiap simbol tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir dari kondisi sosial, budaya, dan spiritual pada zaman tertentu. Memisahkan simbol dari konteksnya sama saja seperti membaca satu kalimat dari sebuah buku tebal dan mencoba memahami seluruh isi buku itu. Mustahil, kan? Pemahaman sejarah membantu kita melihat evolusi makna sebuah simbol, dari awal kemunculannya, pergeserannya, hingga bagaimana ia ditafsirkan hari ini. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menilai dan tidak mudah terjebak dalam stereotip atau propaganda yang menyesatkan. Sejarah adalah kunci untuk membuka makna asli yang terkunci di dalam simbol. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, dan yang terpenting, simbol bukanlah ajaran itu sendiri. Simbol hanyalah jari yang menunjuk ke bulan, bukan bulannya. Terlalu fokus pada simbol dan melupakan esensi ajarannya bisa membuat kita tersesat. Kedua, pentingnya literasi budaya dan agama. Di era informasi ini, jangan malas untuk mencari tahu. Ketika kita melihat sebuah simbol yang tidak kita kenali atau yang membuat kita tidak nyaman, coba cari tahu asal-usulnya sebelum langsung menghakimi. Dan ketiga, mari kita belajar untuk menghargai perbedaan pemahaman. Makna simbol bisa jadi sangat personal dan berbeda bagi setiap orang. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita membuka dialog yang sehat dan saling belajar.